Halo teman-teman, hari ini kita akan membedah aspek keandalan sebuah gedung laboratorium di jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang. Sebuah bangunan gedung itu gak cuma soal dinding yang berdiri tegak, tapi harus memenuhi 3 komponen penting, yaitu struktur, arsitektur, dan ME atau Mechanical Electrical. Yuk kita lihat gimana kondisi aslinya di lapangan. Untuk yang pertama, kita cek sistem keselamatan, khususnya proteksi kebakaran aktif. Di gedung ini kita menemukan APAR sebagai alat proteksi utama. Ada 3 tabung APAR seberat 25 kg dan 1 tabung seberat 3 kg. Tunggu dulu, ada temuan penting di sini. Setelah dicek, ternyata cuma 2 tabung APAR 25 kg yang masih aktif. Sisanya sudah kadaluarsa, termasuk yang ukuran 3 kg. Ingat ya, membiarkan APAR kadaluarsa itu bahaya banget kalau ada kondisi emergensi. Sesuai aturan Permen PU nomor 24 tahun 2008, unit yang expired ini harus segera diisi ulang atau diganti baru, bukan cuma dijadikan pajangan. Masuk ke aspek kesehatan bangunan. Untuk sirkulasi udara, gedung ini mengandalkan ventilasi alami lewat jendela di setiap ruangan. Soal kebersihan lab, jempolan deh, semuanya tertata rapi, tidak ada sampah berserakan. Sepertinya ada sedikit catatan di area sanitasi. Meskipun airnya juara, bersih, lancar, dan nggak bau, kondisi toilet dan tempat wudhu justru terlihat kurang terawat. Padahal area wudhu seharusnya jadi titik yang paling bersih kan? Entah karena faktor usia bangunan atau pemeliharaan, tapi yang jelas ini poin yang butuh perhatian ekstra. Pencahayaan dan efisiensi energi. Nah, ini yang unik soal pencahayaan. Gedung ini punya jendela yang besar, bikin cahaya matahari masuk melimpah. Bahkan kelas sudah sangat terang tanpa lampu. Tapi anehnya, lampu-lampu tetap dinyalakan seharian. Padahal kalau dimatikan saat siang hari, kita bisa jauh lebih hemat biaya operasional dan tentunya lebih ramah lingkungan. Pindah ke area luar, ada sistem talang air hujan yang cukup besar. Bahkan, ada 4 pipa talang atau lebih. Namun, ada kekhawatiran soal kapasitas drainasenya. Kalau hujan deras, sepertinya drainase yang ada nggak bakal sanggup menampung debit air dari talang-talang besar itu. Jangan sampai jadi kolam dadakan ya. Untuk kenyamanan di dalam ruangan non-AC, suhunya tercatat 28 derajat Celcius dengan kelembaban 76%. Tapi, karena kelembaban tinggi, suhu rasanya mencapai 32 derajat Celcius atau lumayan gerah. Tipsnya, pastikan ventilasi nggak berdebu supaya angin bisa masuk maksimal. Karena gedung ini cuma 1 lantai, kita nggak butuh tangga, ram, apalagi lift. Hubungan horizontalnya cukup simpel. Terakhir, soal listrik, kami menemukan adanya panel MCB. Namun, karena jalur kabel dan sistem distribusinya tertutup, kami belum bisa memberikan penilaian mendalam soal aspek ini. Oh iya, satu lagi, kami juga tidak menemukan adanya penangkal petir di gedung ini. Secara keseluruhan, gedung lab sipil ini memiliki struktur yang kuat dan lingkungan lab yang rapi. Tapi, perawatan pada sistem proteksi kebakaran dan efisiensi energi tetap harus jadi prioritas utama. Berdasarkan aturan main dari Permen PU nomor 24 tahun 2008, ini dia beberapa update yang harus segera dilakukan supaya gedung kita nggak cuma kelihatan kuat, tapi juga fungsional. Yang pertama, APAR kadaluarsa. Jangan cuma dipajang ya, segera isi ulang atau ganti unit baru. 2. Tempat wudhu yang kotor. Tim housekeeping atau tata graha harus lebih sering mampir untuk berbenah, karena area wudhu itu harusnya jadi yang paling bersih. 3. Listrik yang boros. Gedung ini memiliki jendela besar yang bikin cahaya alami melimpah. Tapi anehnya, lampu tetap nyala terus seharian. Mending dimatiin aja kalau siang, biar lebih hemat biaya operasional dan ramah lingkungan. 4. Udara lab yang gerah. Pastikan jendela dan ventilasi nggak berdebu biar angin sepoi-sepoi bisa masuk maksimal. Jadi, itu dia deep dive kita di Lab Sipil Polines. Kali ini, intinya gedung yang keren itu bukan cuma yang strukturnya kuat, tapi yang ME-nya juga terpelihara sesuai standar. Semoga temuan tadi bisa jadi masukan buat pihak pengelola supaya lab kebanggaan kita ini makin aman dan nyaman buat praktikum. Beli paku di pasar Johar, dipakai buat pasang kusen jendela. Gedung kuat jangan cuma luarnya yang sangar, sistem ME-nya juga harus tetap dijaga. Kami pamit dulu ya, see you.